Perkenalkan, nama saya Gita Prabianto, saya absen 3. Perkenalkan, nama saya El Kristianto dari kelas 12 Salomon, saya nomor 4. Perkenalkan, nama saya Laftur Adrian dari kelas 12 Solomon nomor 11. Shalom, saya Yeni Utami Purnomo, kelas 12 Solomon, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya William Wijaya, nomor absen 25. Oke, pada persembahan pertama ini bahan-bahan yang kita butuhkan adalah balon, lalu benang yang sudah dipotong sepanjang 30 cm, lalu ini solasi. Oke, kita mulai persembahannya saja. Balon yang tadi sudah kita tiup sampai sebesar ini, lalu kita tali dengan benang yang sudah kita potong sepanjang 30 cm, lalu kita beri solasi di pojok tali. Lihat apa reaksi yang terjadi. Balon akan sedikit mendekat ke tangan kita saat kita merabanya. Ya. Oke, untuk pertanyaan dari perjalanan pertama. Yang pertama, apa yang terjadi pada balon dan berikan alasannya mengapa hal tersebut bisa terjadi. Yang terjadi adalah balon bergerak ke arah tangan. Hal ini dikarenakan karena setelah digosok, balon memiliki muatan negatif yang berlebihan, sedangkan tangan memiliki muatan positif yang berlebihan. Muatan listrik yang tidak sejenis ini akan saling menarik, sehingga muatan negatif balon ditarik ke muatan positif tangan karena perbedaan muatannya. Untuk pertanyaan kedua, apakah banyaknya gosokan pada balon mempengaruhi hasilnya? Jawabannya mempengaruhi, karena semakin banyak gosokan yang dilakukan, maka akan semakin banyak energi listrik statis yang dihasilkan. Untuk pertanyaan ketiga, apakah menggosok balon dengan material yang berbeda akan mempengaruhi hasilnya? Hasilnya tidak jauh beda, yaitu potongan kertas menempel pada permukaan balon yang digosok. Untuk pertanyaan keempat, apakah menggosok balon dalam satu arah memberikan hasil yang berbeda dengan menggosok dalam arah yang bolak-balik? Jawabannya berbeda, karena pada bagian yang digosok secara bolak-balik tidak mempengaruhi gaya elastik gesekan dan gaya listrik statis. Oke, untuk pertanyaan dari percobaan kedua, apa yang terjadi ketika penggaris yang telah digosok ke rambut didekatkan pada potongan kertas kecil? Kertas akan terangkat dan akan menempel pada penggaris tersebut. Lalu, pertanyaan kedua, mengapa hal tersebut terjadi? Hal itu terjadi karena adanya muatan arus listrik pada penggaris tersebut sehingga membuat kertas bisa menempel pada penggaris tersebut. Lalu pertanyaan ketiga, apa yang terjadi ketika plastik mika yang telah digosok ke rambut didekatkan pada potongan kertas kecil? Jawabannya adalah kertas akan terangkat pada saat plastik mika didekatkan. Itu terjadi sama seperti penggaris tadi itu ya. Yang keempat, mengapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi karena adanya aliran arus listrik di plastik mika. Oke, di uji coba ini kita mempraktekkan balon dan air apakah menghasilkan arus listrik. Kita akan coba gosokkan balon ke rambut. Kita gosokkan rambut secara berarah, berkali tapi satu arah aja. Setelah itu nanti kita akan nyalakan air, apakah apa yang terjadi dengan arus air itu. Tapi secara perlahan air itu yang mengalir
Jadi ada pergerakan dikit. Untuk pertanyaan dari percobaan ketiga, yang pertama, apa yang terjadi ketika balon atau penggaris plastik ditekan pada air yang mengalir? Yang akan terjadi adalah air akan mengalami pergerakan, yaitu perubahan arah. Lalu yang nomor 2, apa yang terjadi jika air yang mengalirnya besar atau air yang alirannya besar? Apa yang akan terjadi dan mengapa? Air yang aliran besar tidak akan mengalami pergerakan sama sekali. Hal ini dikarenakan karena kuat arus listrik statis yang berada di dalam balon tidak mampu menggerakkan aliran air yang sangat deras. Prinsip kerja alat penangkal petir. Alat ini dipasang pada atap atau puncak bangunan tersebut, kemudian dihubungkan dengan kawat tembaga menuju tanah pada dasar bangunan. Alat penangkal petir ini berfungsi untuk mencegah bangunan dari sambaran petir. Dan muatan listrik petir berusaha untuk mencari jalur terpendek dari awan menuju ke tanah atau sebaliknya. Alat penangkal petir merupakan logam berujung lancip yang dipasang pada atap bangunan atau rumah. Alat ini bekerja berdasarkan prinsip induksi muatan listrik, yaitu peristiwa pemisahan muatan listrik positif dan negatif. Ujung alat penangkal petir yang berbentuk lancip bertujuan untuk melepaskan muatan yang dikandungnya. Bila terdapat awan yang bermuatan positif di sekitarnya, maka ujung alat penangkal petir ini akan bersifat negatif dan akan dilepas ke molekul udara dan menuju ke arah awan. Dan sebaliknya, muatan positif yang berada di awan akan bergerak menuju ke alat penangkal petir. Muatan tersebut akan dilanjutkan ke tanah melalui kawat tembaga yang terpasang.